Kemudian pelajaran yang keenam ya dalam hadis ini, hadis yang ke-88 ya, bolehnya kita mendoakan orang lain atau seseorang dengan diperbanyak anak ya, diperbanyak anaknya. Boleh. Tapi bukan cuman sekedar semoga kamu keturunannya banyak. Enggak, ya kalau bisa enggak cuman anaknya doang yang banyak, keturunannya yang banyak, tapi juga diberikan keberkahan. Anaknya anak yang soleh, yang perempuan anak-anak yang solehah, begitu. Ya. Kenapa kalau cuman anak banyak tapi anaknya semuanya enggak ada yang baik, repot. Ya. Doanya anak banyak doang, tapi apa? Ya, tapi di situ apa? Di situ tidak ada doa mendoakan untuk keberkahan. Dan tidak sedikit orang yang punya anak 3, 4, atau 5, anaknya nggak ada yang benar. Ya, yang satu masuk penjara, yang satu narkoba, yang satunya dikejar polisi, yang satunya entah kemana. Ya, ada. Maka doain orang lain semoga Allah memperbanyak kepada engkau dengan diberikan keturunan yang banyak dan diberikan keberkahan. Begitu. Ya. Dan gak usah takut kalau anak banyak. Ya. Gak usah takut apa? Ya. Ya takut miskin. Sini sekarang hidup susah Ustadz. Gimana saya mau pengen anak banyak Ustadz? Hidup saya aja sudah susah. Yang menjamin itu Allah Subhanahu wa taala, kita cuma diperintahkan untuk ikhtiar usaha. Ya. Yang ngasih rezeki Allah. Ya, yang ngasih rezeki Allah dan kita diperintahkan untuk mencari menjemput rizki yang Allah telah berikan dengan apa? Dengan membagi rizkinya. Ya. Kita tidak apa? Kita bukan orang yang memberikan rizki kepada anak kita. Ya. Bahkan dari sebelum lahir pun, anak-anak kita sebelum lahir, apakah kita memberikan makan? Kan enggak. Ya, ketika bayi ada di janin, janin itu ada di rahim, mampukah kita memberikan apa? Mampukah kita memberikan makan? Enggak. Ibu ketika mengandung, apakah bisa ngasih makan? Enggak. Dia hanya makan lewat mulutnya, tetapi yang menyalurkan sari-sari yang dimakan seorang ibu kemudian masuk ke mulut janin yang ada di rahim, itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bukan ranahnya manusia karena masih dalam, bukan ranahnya manusia. Sehingga kita dari sebelum lahir pun sudah Allah jamin. Sudah Allah berikan rezeki sampai kita lahir di dunia. Ya. Lihat orang-orang dulu, ya, orang-orang dulu mungkin mbah-mbah kita dulu orangnya ya, hidupnya biasa, anaknya banyak-banyak. Ya. Benar jemaah. Anaknya banyak, ada yang 9, ada yang 10, ada yang ke-11. Ya. Banyak sehat-sehat. Buktinya ya kita ada dari mana? Ya dari orang tua kita. Dari mbah kita. Padahal mungkin ekonomi lebih berat dari kita hari ini. Tapi seringkali orang hari ini takut dengan kemiskinan. Takut karena apa? Ya, karena apa-apa mungkin dianggap mahal. Sekarang susah, sekolah mahal ini. Ya. Bahkan kita hari ini mungkin kita lebih dimudahkan. Sekolah, ya, pemerintah alhamdulillah ngasih apa? Ngasih kemudahan. Ya. Bayangkan dengan orang tua kita dulu. Mbah-mbah kita dulu susah hidupnya, tapi mereka berjuang alhamdulillah sampai orang tua kita yang masih hidup, ya kita juga sebagai keturunannya yang masih hidup, ya. Jadi jangan takut miskin karena anak banyak, ya jangan takut miskin karena anak banyak, ya. Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan dalam Al-Qur'an dalam surat Hud, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dalam surat Hud ayat yang ke-6, dan tidak ada satupun hewan yang melata. Hewan yang mungkin kita enggak peduli, cecak apa pernah kita peduli. Ya, ngasih makan, ngasih minum enggak, tetapi hidup. Apa artinya illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah yang jamin. Apalagi anak. Ya.
Apalagi diberikan ya kemudahan dalam usaha, punya rumah, punya mobil, ya, tapi takut anak banyak, ya. Ya kalau ada sesuatu yang mungkin tidak berani, ya khawatir ada sesuatu yang membahayakan, ya enggak masalah, tetapi ini enggak, ya. Dan kita walhamdulillah di negara yang tidak dilarang. Kita hidup di sini tidak dilarang punya anak banyak. Bukan berarti akhirnya dianjurkan punya anak banyak terus enggak pakai aturan, ya tidak. Kan ada ada namanya masa penyapihan, menyusui, begitu. Ya, nah, sehingga ya kita bersyukur hidup di sini. Kenapa? Tidak ada batasan. Ya. Ada menjarak karena ada menyusui, ada menyapi, begitu. Ya, ada di negeri-negeri luar atau di negeri-negeri non Muslim sana, ya di luar, ya kalau punya anak lebih dari satu itu didenda. Ya. Anak yang kedua nanti dia bayar denda. Anak yang kedua tambah bayar denda. Kita alhamdulillah, ya, hidup di negara yang diberikan kemudahan, maka kita syukuri. Ya. Tetapi juga bukan sekedar banyak anak, tetapi apa? Tetapi diberikan keberkahan. Ya. Kenapa diberikan keberkahan pada anak yang menjadikan anak itu soleh? Ya. Karena orang tua yang diharapkan setelah meninggalnya itu siapa kalau bukan anak? Anak-anak kita nanti yang kita harapkan doa-doa mereka setelah kita meninggal dunia. Mereka nanti anak-anak kita, mau laki-laki mau perempuan, yang mereka mendoakan orang tuanya setelah meninggal dunia. Di mana mereka mendoakan di tengah malamnya. Ya, Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah orang tua saya. Berilah kasih sayang kepada mereka, ya, sebagaimana mereka telah menyayangiku ketika aku kecil. Ini kan kita mengharap mereka doain kita, ya. Kita mengharap doa-doa mereka di tengah malam ketika kita telah meninggal dunia sebagai orang tua. Kalau bukan anak-anak kita yang kita harapkan doa mereka, mau kita berharap kepada siapa? Karyawan? Belum tentu kalau kita meninggal dunia karyawan doain kita, udah lupa. Atasan apalagi, ya. Jangankan mendoain, baru meninggal 10 hari, itu sudah dikeluarin dari grup nomornya. Ini udah meninggal nih kemarin, seminggu yang lalu nih. Keluarin aja dari grup, nanti komen lagi di sini. Ya. Sehingga kita mengharapkan anak-anak kita yang soleh dan soleha, karena harapan kita kalau kita meninggal dunia, mereka yang doain kita. Punya anak 4, satunya nakal, masih harapan ada 3. Ya. Punya anak 3, yang satunya nakal, masih ada harapan 2. Loh kalau cuma anaknya 1, udah 1 nakal lagi. Ya. Maka kita dianjurkan demikian karena kita Karena kita mengharapkan doa mereka. Ya, kita mengharapkan doa-doa mereka setelah kita meninggal dunia. Kenapa? Karena yang mendoakan kita bukan usaha kita. Bukan rumah kita. Yang doain kita bukan mobil yang mewah, bukan rumahnya yang megah, bukan juga harta kita yang kita tinggalkan yang doain kita, bukan. Mau sawahnya sekian hektar, enggak doain. Ya. Belum lagi kalau kita tua, punya anak banyak, sudah dewasa, kita pengen ke nomor yang 1. Saya bosen di anak yang ini, saya pengen pindah ke sana. Anak yang kedua, di sana seminggu pengen pindah ke anak yang ketiga. Di anak yang ketiga pengen pindah ke anak yang keempat. Nikmat punya anak banyak. Ya. Maka inilah ya sebagaimana disebutkan. Bahkan Rasul menganjurkan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i. Rasul mengatakan tazawwaju al-walud al-wadud. Carilah kalian pasangan, nikahlah dengan seorang perempuan yang subur. Yang keduanya al-wadud, penyayang. Gak cuma subur doang, penyayang. Mendidik anak-anaknya. Ya, sayang mendidik anak-anaknya. Ya, kadang-kadang enggak. Ya, orang tuanya lulusannya tinggi-tinggi, tapi sayang anaknya yang didik TV, yang didik HP,
Apalagi yang ditonton kurang manfaat atau mungkin nggak benar, sayang. Maka Rasul menganjurkan bukan hanya saja perempuan yang subur, tetapi juga penyayang yang nanti mereka itu yang mendidik anaknya. Tazawwaju al-walud al-wadud. Nikailah kalian seorang perempuan yang subur dan dia penyayang. Fa inni mukatsirun bikum yaumal qiyamah. Karena nanti aku akan bangga dengan umatku, orang-orang yang ikut ya denganku, umatku yang banyak nanti pada hari kiamat. Aku akan bangga dengan umatku yang soleh dan solehah nanti pada hari kiamat. Begitu jemaah. Ya. Kemudian dianjurkan juga kita mendoakan untuk memperbanyak harta. Semoga kamu jadi orang kaya dan berkah. Begitu doakan. Ya, jangan pelit. Masa saya doain orang terus, kapan saya didoain? Kita mendoakan orang lain dengan diberikan kekayaan, diberikan keberkahan dalam hartanya, itu kita dapat doanya malaikat. Jangan dipikir kalau kita doain orang itu kita nggak dapat doanya, enggak. Jangan dipikir kalau kita mendoakan orang lain dengan kebaikan terus kita nggak dapat apa-apa, sia-sia. Tidak. Justru mungkin kita mendapatkan kebaikan dunia, dimudahkan usahanya, dimudahkan pekerjaannya, dimudahkan rizkinya karena kita banyak mendoakan orang lain. Bisa jadi karena banyaknya yang mendoakan yang kita doakan sehingga kita juga dapat doa malaikat. Semakin banyak kita mendoakan orang lain kebaikan dunia, maka kita juga semakin banyak didoakan malaikat. Ya. Tetapi juga bukan cuma sekedar banyak harta. Semoga kamu jadi orang kaya. Juga keberkahan sebagaimana Rasul mendoakan ini. Wabarik, ya, wabarik lahu. Dan Rasul mendoakan wabarik lahu dan semoga diberikan keberkahan. Enggak cuma hartanya yang banyak, kaya doang, tapi berkah. Ya, bagaimana ciri-ciri harta yang berkah? Ciri-ciri yang pertama adalah ya semakin taat. Ya, semakin kaya, semakin taat itu insya Allah hartanya berkah. Karena banyak orang yang semakin kaya malah semakin jauh dari taat. Ketika usahanya baru satu tempat, masih bisa pengajian, ya, sholat masih terjaga. Sudah mulai usahanya 3 cabang, mulai pengajiannya hilang, ya, sholatnya mulai telat-telat. Ketika sudah usahanya sudah 5 cabang, sudah pengajian sudah lupa, sholatnya sudah ya tinggal Jumatan doang. Kemudian usahanya cabangnya sudah 7, ke pengajian sudah entah kemana, ya sholat pun Jumat aja lupa, Jumat aja lupa. Nanya, mas sholat Jumat hari apa ya? Ya, sholat Jumat hari apa? Nah, jadi yang pertama harta yang berkah banyak dan berkah itu disebutkan yang pertama nambah taat. Jadi kalau orang kaya kok nambah jauh dari ketaatan, ya mungkin aja itu sebagai sebagai pancingan, biarin aja, biar terus seperti itu, ya. Padahal itu bahaya, ya. Harus mikir, saya semakin kaya kok semakin jauh, harus introspeksi diri. Kemudian yang keduanya adalah ya menenangkan, karena harta yang berkah itu menenangkan. Menenangkan apa? Menenangkan hati. Banyak orang hartanya banyak tapi nggak tenang. Takut ketahuan korupsinya, takut ketangkep KPK, takut ketahuan ya keburukannya. Sehingga hartanya banyak, kemudian ya dunianya dia cukup tapi nggak tenang. Kenapa? Karena hartanya nggak berkah. Ya, nggak berkah. Dan yang ketiganya adalah di antara ciri harta yang berkah di mana keluarga itu semakin harmonis. Ada orang semakin hartanya banyak tapi semakin ribut dengan keluarga. Semakin pertengkaran dengan keluarga, semakin panas. Ya. Yang ada keributan di dalam keluarga. Itu mungkin di antara ciri hartanya nggak berkah. Dan yang keempat adalah di antara ciri harta yang berkah di mana menjadikan kita itu qanaah, tidak tamak. Ya, sampai tidak peduli dengan apa yang kita cari dari harta kita, yang penting untung, tidak. Ya, maka menjadikan kita qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah telah berikan tanpa mengambil yang bukan haknya, tanpa mengambil dari jalan yang salah. Ya.
Dan Rasul kemudian mendoakan Anas bin Malik dengan doa ini. Makanya Anas bin Malik, Rasul mendoakan Allahumma akthir malahu wa waladahu. Semoga Allah memberikan ya keberkahan dalam hartanya Anas bin Malik. Diperbanyak hartanya. Anas bin Malik ini sebelum meninggal dunia, ya, beliau umurnya panjang. Termasuk sahabat Nabi yang terakhir meninggal dunia. Di antaranya Anas bin Malik. Beliau jadi orang yang kaya raya. Rasul, berkah doanya Rasul 8 tahun ya atau 70 tahun yang lalu, karena Anas bin Malik umurnya panjang. Ya, maka Anas bin Malik orang yang sangat kaya. Beliau punya kebun di Madinah. Orang Madinah atau panen kurma itu umumnya itu setahun sekali. Ya, umumnya setahun sekali begitu. Ya, khusus kebunnya Anas bin Malik itu setahun 2 sampai 3 kali panen. Intinya apa? Lebih dari yang lain. Aneh nggak? Kalau ada hari ini ada orang begitu, gimana kira-kira? Wali nih kayaknya nih. Ya, Anas bin Malik punya kebun. Ya, kalau umumnya panennya itu setahun sekali, Anas bin Malik kebunnya itu panennya setahun 2 sampai 3 kali. Makanya jadi orang kaya raya. Ya. Kemudian yang lebih aneh lagi, beliau punya kebun kurma di Madinah. Kalau di tempat lain itu ya lama nggak hujan, kekeringan, di tempatnya Anas bin Malik itu hujan, jemaah. Di kebunnya. Ini berkah doanya Nabi. Rasul mendoakan Allahumma aktsir malahu wa waladahu, dan Rasul mendoakan Anas bin Malik dengan diperbanyak keturunannya. Ketika Anas bin Malik meninggal dunia, beliau punya keturunan dari anak dan cucunya itu 124 orang. 124 orang. Istrinya berapa Ustaz? Nah, ini kita nggak bahas istrinya berapa. Yang penting nggak takut anak banyak begitu loh. Ya. Anak keturunannya, mungkin anak dan cucunya itu 124 orang. Ya. Berkah doanya Nabi. Ya. Berkah doanya Nabi. Nah, ini ya hadis yang keberapa? 88. Kita lanjut. Hadis yang ke-89. Ya, kita masuk bab baru yaitu bab 49. Ibu adalah orang yang penuh kasih sayang. Ini umumnya, namanya orang tua sayang sama anaknya. Sudah menjadi fitrah. Apa fitrah? Tabiat. Gawan bayi atau gawan bayi. Fitrah. Ya. Menjadi apa? Yaitu sudah menjadi fitrah seorang ibu itu sayang kepada anaknya. Kecuali ya orang tua yang fitrahnya sudah hilang mungkin, ya, karena anaknya disiksa, ada anaknya yang dibuang, ada anaknya yang dikubur hidup-hidup, ada yang anaknya bayinya dimasukin ke kresek, buang ke kali. Nah itu sudah fitrahnya sudah apa? Tidak sayang kepada anak. Nah hadis ini, hadis yang ke-89, An Anas bin Malikin, dari Anas bin Malik lagi hadisnya. Ja'at imra'atun ila Aisyata radhiyallahu ta'ala anha. Kata Anas bin Malik, pernah ada seorang perempuan ya, yang dia membawa anaknya, membawa 2 anak. Ya, disebutkan 2 anak perempuan juga, anaknya perempuan juga. Datang menemui Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, menemui istrinya Nabi. Kemudian minta sesuatu yang bisa dimakan. Datang ke rumah, Assalamualaikum, mungkin begitu. Bu, minta sesuatu yang bisa saya makan sama anak saya ini. Bawa 2 anak, datang ke Aisyah radhiyallahu anha. Karena dia tahu ya ini istrinya Nabi ya pasti dermawan begitu. Ya istrinya Nabi ini pasti dermawan nih. Datang ke rumahnya minta sesuatu yang bisa dimakan. Fa'atatha Aisyatu salasata maratin. Maka Aisyah itu masuk rumah. Sebentar nje Bu, begitulah. Yang ganjeh ya, kalau nje kan sini ya, itu ya, kalau sana ya sebentar saya masuk rumah dulu. Ternyata di rumah cuman hanya ada 3 kurma. Ya. Yang diminta juga bukan orang yang banyak makanan. Ini istri Nabi loh. Di rumah cuman ada 3 kurma. Ya.
Akhirnya Aisyah itu apa? Diambil semuanya, tiga, cuman tiga, nggak ada yang lain. Mungkin kalau sekilo kasih semuanya, tapi cuma ada tiga. Ini menunjukkan Rasul juga hidup sangat apa? Sangat apa? Ya, dalam keadaan bukan orang yang banyak hartanya, biasa. Ya. Dan sering kita melihat dalam hadis-hadis Rasul kisah-kisah Nabi dengan keluarganya. Bahkan Aisyah pernah mengatakan, ya, kami pernah, ya, dalam waktu 3 sampai 4 bulan kompor nggak nyala. Maknanya nggak masak belas. Ya, salah satu syuhurin. Terus makannya apa kata Aisyah? Selama itu 3 bulan lebih, 3 sampai 4 bulan saya makan kurma sama air putih. Kurma sama air putih 3 bulan lebih jamaah. Ya, ibu-ibu sanggup bu begitu bu? Suaminya nanti pulang pengajian, saya harus mengamalkan kayak Aisyah ini. Kamu kurma aja ya. Sarapan kurma, air putih, makan siang kurma, air putih, makan malam kurma lagi, air putih. Mungkin kalau sehari 2 hari masih kuat. Ya enggak? Sebulan, waduh, mungkin istri yang enggak kuat, sudah mas, pulangin aja saya mas ke orang tua. Ya. Dan ini Rasul demikian, kata Aisyah radhiyallahu anha, kami itu 3 bulan di rumah itu kompor nggak nyala, alias nggak masak, ya, alias apa nggak masak, kenapa? Nggak ada yang dimasak. Ya selama itu hidupnya makan kurma air putih, ya. Makanya Rasul sudah terbiasa ketika puasa, ya. Ya kalau puasa kan Rasul juga apa bukanya apa? Kurma air putih sudah. Mungkin jenengan, oh saya juga kalau puasa air putih juga Ustaz sama kurma. Iya kalau jenengan kurma air putih mukodimahnya doang. Setelah itu langsung arem-arem 3, ya nasi padang 1 bungkus, ya kemudian martabaknya apa? Kalau Rasul memang itu aja, nggak ada yang lain. Ya. Makanya nggak heran ketika Aisyah masuk ke rumah, ternyata hanya mendapati salah satu tamarot, cuma 3 di rumah. Ya. Apa yang dilakukan oleh Aisyah? Fa'atatha Aisyah tu salah satu tamarot. Kemudian Aisyah dikasihkan 3 orang tadi, 1 ibunya, 2 anak perempuannya. Kemudian Aisyah membagi satu. Ini menunjukkan Aisyah bukan orang yang pelit dan bakhil, bukan. Mungkin itu kalau kejadiannya nimpa kita, ya. Kalau seandainya itu yang nimpa kita, ya, bukan jenengan, saya masuk. Ya. Wah, jenengan kok minta ke sini, saya juga sama lagi susah. Ya, lagi susah, utangnya banyak, padahal ya belum tentu begitu kan. Tapi Aisyah itu enggak ada demikian. Seandainya yang di rumah, entah dia nanti makan apa, yang penting adanya kurma, kasih kurma. Kalau adanya sekilo, mungkin semuanya dikasih sekilo. Tapi Aisyah enggak. Cuma 3 biji diambil. Dia enggak memikirkan untuk sendiri. Kalau kita, ini jangan. Nanti buat anak. Ini jangan. Ini buat suami belum pulang. Masya Allah. Ya. Enggak ada mikir, ini jangan buat Rasul belum pulang. Enggak. Kasihkan semuanya. Ya. Fa'atat kulla sobiyin laha tamrat. Kemudian dibagilah, ya ngasihnya ke ibunya, kemudian ibunya ngasih anaknya 2 orang tadi, anaknya 1, kemudian fa'amsakat li nafsiha tamratan, ibunya makan 1, anaknya 1 makan, kan 3 kurma. Fa'akala sibyanu tamrataini, kemudian karena anak-anak biasanya makannya cepat, ya ada yang cepat ada yang enggak, ibunya itu memperlambat makannya karena tahu belum tentu kenyang, namanya 1 kurma. Anaknya karena lagi lapar langsung habis 1 kurma. Nah 2 anaknya setelah habis kurma yang sudah diberikan 1 itu, wanadhara ila ummiha, ngeliatin ibunya yang belum dimakan. Kurma sisanya tadi yang belum dimakan masih dipegang sama ibunya. Anaknya ngeliatin, dua-duanya ngeliatin. Apa artinya? Masih kurang, masih lapar. Masih kurang, masih lapar. Tapi anaknya juga enggak ngomong, bu buat saya. Enggak, karena sudah 1, cuma adanya 3. Ya, anaknya ngeliatin, itu tanda bahwa anaknya ini masih lapar. Ya,
Fa'amadat ila tamrati fasyaqqatha. Kemudian ibunya tadi, kurmanya tinggal satu, dibelah jadi dua. Kurmanya dibelah jadi dua, kemudian karena anaknya dua, dikasih setengahan. Ya, setengahan. Ibunya makan enggak? Enggak makan, dibagi dua. Ya. Fa'atat kulla sabiyin nisfa tamrah, dibagi dua. Ya, faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Aisyah ngelihat demikian itu takjub. Duh, ibunya pada lapar enggak? Lapar. Lapar, tapi dia rela. Yang penting anaknya dulu yang kenyang. Yang penting anaknya dulu yang makan. Biarlah ibunya lapar enggak apa-apa. Ini bentuk apa? Seorang ibu adalah orang yang penuh kasih sayang kepada anaknya. Rela dirinya lapar, yang penting anaknya kenyang. Setelah itu pergi, ya. Karena adanya itu akhirnya ibu ini sama anaknya pergi. Setelah pergi Rasul pulang. Ya. Faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul pulang. Ketika pulang Aisyah mengkabarkan fa akhbaratu Aisyah cerita. Ya kalau kayak orang pulang kerja, suami pulang kerja ya. Kalau ketika udah pulang biasanya istri cerita ya kejadian-kejadian yang tadi ya terjadi di rumah ya. Biasanya kalau suami pulang ngomong, "Mas tadi anak begini begitu, sekolahnya begini begitu, jajannya begini begitu." Ya. Aisyah cerita ke Rasul sebagai istri, cerita ke suaminya, mengabarkan faqala, ya cerita ke Rasul tentang seorang perempuan, seorang ibu tadi yang dia sangat sayang ke anaknya, sendirinya lapar tapi enggak makan kurma satu tadi, tapi dibagi. Ya. Kemudian Rasul menjawab, wa ma yu'jibuki min dzalik laqad rahimahallahu bi rahmatiha sobiyaiha. Apa artinya? Rasul mengatakan, engkau heran. Apakah engkau heran? Allah telah memberikan rahmat kepada seorang ibu kepada anaknya. Yang ngasih rasa sayang kepada ibu untuk sayang kepada anak itu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya Allah lebih sayang lagi dari ibu yang sayang kepada anaknya. Artinya begitu. Allah lebih sayang kepada manusia, lebih sayang kepada umat ini, melebihi seorang ibu yang sayang kepada anaknya. Faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini, atau pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-89, yang pertama, keutamaan Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau bukan orang yang bakhil, bukan orang yang pelit. Beliau walaupun ya hidup dalam keadaan kaya, bapaknya itu orang kaya raya, Abu Bakar itu orang kaya Jawa. Ya, tetapi beliau bersabar hidup dalam keadaan dalam keadaan kurang. Lihat cuma 3 kurma. Coba bayangkan kalau istrinya jenengan hari ini seperti itu. Ya, gimana? Ngamuk. Jangankan 3 bulan, ya enggak. Ya, seminggu aja mungkin piring melayang, begitu. Ya. Kemudian juga dalam keadaan yang terbatas, karena Aisyah juga enggak punya anak. Aisyah tidak memiliki anak, ya. Ya, tidak memiliki anak. Walaupun tidak memiliki anak bukan berarti enggak punya makanan, enggak, tapi terbatas. Ya. Dari sini kita mengetahui, maka kita diperintahkan bersedekah walaupun sedikit. Bersedekah walaupun sedikit, kita diperintahkan bersedekah walaupun itu sedikit. Ya enggak harus sedikit, ya sesuai kemampuan. Aisyah ini kan cuma ada 3. Kalau lebih banyak pasti ngasih. Ya, kadang-kadang ada orang punya harta tapi pelit. Ya, jangankan untuk sedekah untuk orang lain, untuk sendirinya aja pelit. Ada nggak begitu? Ada. Makanya kata Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin, beliau mengatakan, asyaddu darajatil bukhli ayyabkhulal insanu ala nafsihi ma'al hajah. Pelit yang level paling tinggi. Jadi pelit itu ada level-levelnya. Ya, kayak ayam geprek gitu. Ayam geprek yang pelit itu ada level-levelnya. Pelit yang levelnya paling tinggi itu pelit untuk sendiri. Padahal butuh. Fakam min bakhilin yumsikul mala wayamritu falayudadawa. Banyak orang yang pelit untuk sendiri, sampai sakit aja nggak mau berobat.
Ya, nanti kalau berobat periksanya mahal, kemudian obatnya mahal, kemudian harus kontrol, kemudian harus rutin. Akhirnya meninggal sudah, padahal punya uang. Begitu. Untuk sendirinya apa? Sendirinya pelit. Ya, makanya kata Ali bin Abi Thalib, "Fa ya'ishu fid dunya isal fuqara wa yuhasabu fil akhirati hisabal agniya." Orang yang pelit untuk sendiri, pakaiannya bolong-bolong begitu kan, sobek-sobek ya. Padahal punya uang, punya harta. Tapi kalau untuk pelit sendiri, jangan untuk orang lain, untuk sendiri, ya. Maka orang yang model begini orang kaya tapi hidupnya kayak orang miskin dan nanti di hari kiamat dihisap orang kaya. Saya ulangi, orang yang kaya tapi bakhil, jangan untuk orang lain, untuk sendiri saja apa? Pelit. Maka orang seperti hidupnya di dunia, itu hidupnya seperti orang miskin padahal orang kaya. Nanti di hari kiamat dihisapnya dengan hisap orang kaya. Ya. Kemudian yang kedua, pelajaran yang kedua, kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Itu adalah bentuk kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada seorang ibu sayang kepada anaknya. Ya. Siapa yang menggerakkan, menjadikan hati seorang ibu itu sayang kepada anaknya kalau bukan Allah? Karena ini bukan hanya manusia, hewan pun akan sayang. Sepuas-puasnya singa, dia tidak akan menerkam anaknya sendiri. Dari mana itu? Dari kasih sayang yang Allah berikan. Seganas-ganasnya macan lapar, maka nggak mungkin dia akan menerkam anaknya sendiri. Kasih sayang, apalagi manusia. Maka dari mana kasih sayang itu? Itu adalah kasih sayang yang Allah tumbuhkan pada diri seorang ibu. Sehingga kasih sayang Allah itu lebih besar daripada kasih sayang ibu kepada anaknya. Allah itu lebih sayang kepada umat, kepada manusia dari seorang ibu yang sayang kepada anaknya. Kenapa? Karena yang memberikan kasih sayang untuk seorang ibu kepada anaknya itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah tidak sayang kepada manusia? Kurang apa kita diberikan kebaikan nikmat? Ya. Betapa banyak nikmat yang besar kita sudah kita rasakan. Kita lahir ke dunia pengen bisa lihat, kita dikasih mata. Pernah kita minta mata? Pernah jamaah ada yang doa minta mata? Ibu-ibu pernah doa minta mata, Bu? Nggak pernah, dikasih. Pernahkah kita minta kepada Allah dikasih nafas? Nggak pernah. Kasih sayang Allah kita dikasih nafas. Kita pengen bisa mendengar, dikasih pendengaran. Kita pengen bisa berbicara, dikasih lisan. Kita bisa pengen menggigit, dikasih gigi. Giginya pun beda-beda. Ya, itu bentuk kasih sayang Allah. Ada yang gigi geram, ada yang gigi depan. Bayangkan kalau giginya terbalik masangnya. Ya. Itu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Melebihi dari seorang ibu yang sayang kepada anaknya. Belum lagi yang tidak nampak di dalam badan kita. Ada usus halus, ada usus kasar, ada usus buntu, ada usus besar. Ya, belum lagi jantung, belum lagi liver, belum lagi apa lagi? Ya paru-paru. Ya, bayangkan kalau seandainya satu nikmat ini kita nyewa, bayar sebulan 10 juta, mampu jenengan? Satu loh. Ya. Khusus untuk mata satu, nyewa 1 bulan 10 juta. Baru mata, berapa ribu di dalam anggota badan kita. Ya. Kalikan jenengan sudah hidup di dunia berapa lama? 10 tahun, 10 juta. Jenengan misalnya hidup 60 tahun umumnya orang. Ya. 10 juta kali 60 berapa? Kan 1 bulan 10 juta kali 12, 120 juta. 120 juta kali 60. Berapa nih? Mana yang biasa ngitung-ngitung ini? Berapa? Berapa? 120 juta kali 60. Berapa? 7 miliar. Ya. Berapa 7? 72 miliar. Ngeri jamaah. Itu baru satu.
Ya, baru satu. Berapa ribu yang ada di anggota badan kita, Allah sayang sama kita. Ya, kalau seandainya kita harus nyewa, tapi Allah tidak, gratis. Nafas juga gratis. Ya, semua Allah kasih berikan gratis. Ya, maka itu bentuk kasih sayang Allah. Sehingga makna Rasul mengatakan itu adalah buah dari kasih sayang Allah yang diberikan kepada seorang ibu. Ibu aja sayang, lebih lagi Allah kepada umatnya. Nah, kemudian pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang ketiga adalah ya, bentuk kasih sayang seorang ibu yang lain adalah dengan mendidik anak-anaknya. Ya, mendidik anak-anaknya. Mendidik anaknya, menjaga harta suami, ya, mengurusin pekerjaan di rumah, itu bentuk apa? Seorang ibu sayang kepada keluarganya. Ya, Rasul sampai mengatakan wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha. Seorang ibu itu adalah pemimpin. Pemimpin di mana? Pemimpin di rumah suami, ya, di dalam menjaga anaknya, merawat anaknya, mendidik, ya. Serta apa? Serta memberikan kebaikan-kebaikan. Ya. Jadi bangga menjadi seorang pendidik anak di rumah tuh harus bangga menjadi kayak sekarang IRT, ibu rumah tangga. Kadang-kadang orang ditanya, "Bu, jenengan pekerjaannya apa?" Ya. Kalau ngomong IRT kayak malu. Ya, masa IRT? Justru itu apa bentuk sayang kepada keluarga. Ya. Tapi kalau langsung apa? Ya langsung, oh saya apa? Ya bekerja ini, ya di apa perusahaan ini, wanita karir, kayak bangga bener, gitu kan? Ya, jadi apa? Bentuk kasih sayang seorang ibu bukan hanya sekedar sayang dalam nafkah atau memberikan makan, tetapi juga yang lebih dari itu mengajarkan ilmu, mendidik di dalam ilmu adab dan yang lain, ya, ngajarin baca Quran, ngajarin akhlak. Kenapa kalau ya orang tua sudah tidak mendidik anaknya, yang didik nanti TV, yang mendidik apa? HP. Bukan berarti nggak boleh lihat TV, nggak boleh lihat HP. Tetapi ya kalau lupa dengan pendidikan maka rugi. Ya, rugi. Padahal mereka itu adalah aset untuk orang tua. Ya, kebaikan mereka bagaimana kita mendidik mereka anak-anak. Dan yang terakhir maka kasih sayang kasih sayang ibu kepada anak ini Allah telah memberikan, ya, Allah yang memberikan kasih sayang itu bukan hanya kepada manusia, sampai hewan pun demikian. Itu adalah kasih sayang yang Allah berikan, ya, kepada manusia. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, selesai hadis yang ke-89, kita lanjutkan insyaallah taala di pertemuan yang akan datang di dalam bab yang lain. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.